Indonesia sekarang meningkat maju. Saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia? Dengan tempat apa, Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, 2 bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Parti itu terpaksa kemuka nama lain. Bila KPK, Badan Pencegah Rasuahnya, lulus, baru Jokowi angkat menjadi menteri. Di Malaysia, kalaulah barisan menteri yang ada ditapis oleh KPK, sekor pun tak layak jadi menteri. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Indonesia, negara yang begitu teruk ekonominya tahun 60-an, rasuah bermerajalela. Bila kita nak keluar daripada Jakarta ataupun Medan, poket kita ditepuk oleh pegawai custom. Bapak, tinggalnya rupiah ya, tanda tali silaturahmi kepala bapak ya. Artinya kalau ada sedikit uang rupiah, mereka minta untuk uang kopi. Ini 15 tahun dulu. Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Malu kita sekarang. Indonesia melahirkan menteri keuangan yang terbaik di dunia. Di dunia. Sekarang ini menteri keuangan terbaik daripada Indonesia. Setelah tahun lepas, Mulyadi itu menjadi menteri keuangan terbaik di Asia. Malaysia menjadi menteri keuangan yang terkotor dalam dunia. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat, dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Berapa belas, berapa puluh, berapa orang dah menteri yang masuk jail, gubernur-gubernur disoal siasat dan didakwa di mahkamah. Maka rasuah menurun begitu dahsyat di Indonesia, dan Indonesia 12 tahun lagi akan menjadi negara top 10 perkembangan ekonomi di dunia. Kalau kita pergi dulu, kita tengok rakyatnya penuh di jalan kereta api duduk, dan mereka lah yang mengeksport pekerja sampai sekarang. Tapi sekarang mereka sedang membangun Jakarta. Sekarang orang panggil high rise building, bangunan tinggi di Jakarta sekarang jatuh tempat keempat dalam dunia. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Pilar pertama, politik.
perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran, serta tegaknya sistem hukum adalah prioritas dalam pembangunan di bidang politik. Politik dalam negeri, pesta demokrasi yang merangkul. Partisipasi dalam pemilu adalah salah satu indikator dari kualitas demokrasi. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu serentak yang paling kompleks di dunia dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan perselisihan yang rendah. Politik dalam negeri, wajah baru pinggiran negeri. Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) yang menyeluruh di semua titik perbatasan telah meningkatkan marwah Indonesia sebagai negara yang bermartabat dan berdaulat. Pembagian sertifikat tanah, reformasi agraria, memastikan hak rakyat atas tanah. Percepatan reforma agraria dilakukan dengan meningkatkan koordinasi kementerian lembaga dan Pemda, melakukan redistribusi bidang-bidang tanah yang telah ditetapkan sebagai objek land reform, dan mewajibkan community social responsibility. Ekonomi maritim, kedaulatan maritim. Kejayaan maritim sangat ditentukan oleh tegaknya kedaulatan di laut. Selama 5 tahun, ratusan pelaku illegal fishing telah ditangkap dan diproses hingga ke peradilan. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana kapal yang dibeli dengan duit rakyat Malaysia yang 1,000 juta itu telah ditahan oleh Indonesia dan ditayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa. Pilar kedua, ekonomi. Pemerintah telah memastikan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, serta kemandirian dan kebangkitan sektor-sektor strategis merupakan prioritas bidang ekonomi. Pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa. Mewujudkan Indonesia sentris, BBM satu harga. Tidak ada yang terlalu mahal untuk
keadilan sosial. Energi yang terjangkau akan meningkatkan produktivitas rakyat dalam berbagai bidang. Tol laut dan pengintegrasian moda transportasi logistik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam upaya mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pembangunan desa, kinerja dana desa. Transfer dana desa terus ditingkatkan. Dana mencapai 257 triliun rupiah pada tahun 2019. Dana desa telah meningkatkan jumlah desa mandiri dan pendapatan masyarakat, sementara jumlah kemiskinan dan pengangguran di desa menurun. Ekonomi kreatif dan pariwisata. Ekonomi digital berkembang pesat. Pemerintah memfasilitasi bertumbuh kembangnya ekonomi digital yang telah melahirkan sejumlah perusahaan lokal dengan nilai valuasi miliaran dolar Amerika Serikat. Hingga tahun 2020, sektor ini diperkirakan akan menyerap hingga 16 juta tenaga kerja. Mewujudkan Indonesia sentris. Palaparing mempersatukan Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak pemerataan dan peningkatan produktivitas. Dengan alasan itu, pemerintah terus meningkatkan penetrasi internet secara merata ke seluruh wilayah. Untuk mencetak SDM yang pintar harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Oleh sebab itu, turunkan stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium. Pilar ketiga, sosial budaya. Pemerintah mendorong kebangkitan karakter manusia Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan prestasi bangsa sebagai salah satu pusat peradaban dunia, serta penghargaan terhadap kebinekaan menjadi prioritas bidang sosial budaya. Pemenuhan kebutuhan dasar. Penurunan angka kemiskinan merupakan hasil dari sebuah pendekatan komprehensif, terutama melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan bantuan pangan non-tunai. Pemberdayaan, inovasi, dan prestasi. Prestasi atlet di Asian Games 2018 adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Indonesia menempati peringkat keempat di Asian Games dengan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Pemberdayaan, inovasi, dan prestasi mengharumkan nama bangsa di Asian Para Games 2018. Kerja keras dan perjuangan para atlet disabilitas kita berbuah manis di Asian Para Games. Mereka meraih peringkat kelima dengan perolehan 37 medali emas, 47 medali perak, dan 51 medali perunggu.